Bapak dan Ibu ikhwata iman jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah baik melalui lisan, melalui hati dan melalui seluruh ketaatan kita dengan anggota tubuh kita, sami'na wa ata'na, kepada apa yang Allah titahkan dalam syariat. Termasuk hari ini kita ada di masjid untuk menunaikan kewajiban. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah karuniakan, dan insya Allah kita ikhtiarkan untuk setiap nikmat beriring dengan syukur, maka setiap nikmat juga beriring dengan keberkahan. Hari ini kita dihadirkan di majelis ilmu, satu tempat yang teramat istimewa di muka bumi ini, sampai Nabi menyebutkannya sebagai taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewanya ilmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sebagai fadilah, keutamaan yang jauh melebihi apapun yang diberikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Naml, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, dan telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Bapak Ibu sekalian, padahal Allah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga yang lain. Bukankah beliau atau mereka berdua adalah, selain Nabi tentu saja, adalah seorang raja? Bukankah Nabi Daud diberikan oleh Allah juga alanna lahul hadid, diberikan kemampuan untuk melunakkan besi? Bukankah Nabi Daud memiliki suara yang indah? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan sebagaimana Nabi Daud, tetapi bahkan disebutkan kerajaan terbesar, karena ia meminta mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, kerajaan yang jauh lebih besar daripada siapapun dan tidak ada orang yang melebihinya. Nabi Sulaiman disebutnya ulimna mantiqat thair, memiliki ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain, yakni bisa memahami bahasa binatang termasuk bahasa burung. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan menundukkan jin dan binatang. Nabi Sulaiman kendaraannya adalah angin. Semua kebaikan atau semua keutamaan diberikan. Tapi yang Allah nyatakan dalam surah An-Naml ayat ke-15 bahwa keutamaan Sulaiman dan Nabi Daud bukan karena itu, tapi Allah nyatakan dengan ilmu. Maka kita hari ini ada di majelis ilmu, betapa bersyukurnya, karena dengan ilmu inilah Nabi Adam pun juga dihormati di dalam surga Allah, hatta oleh ahli ibadah, sebagaimana malaikat dan Ajazil, yang kelak Ajazil ini berubah menjadi iblis. Maka dengan ilmu inilah kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan ilman nafi'an mubarakah, ilmu yang bermanfaat lagi penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga berlimpah curah senantiasa keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, untuk keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan semoga Allah anugerahkan fadilahnya kepada kita. Betapa kita kadang-kadang berpikir bahwa kita ketika bersolawat kita sudah memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi kita kasih dari apa yang kita bacakan dari solawat. Padahal sesungguhnya ketika kita bersolawat,
Nabi itu sudah berlimpah keberkahan, berlimpah rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lantas kenapa kita bersolawat? Satu, karena memang perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi kita melakukannya, alasannya apa? Ya perintah. Ketika suami sayang sama istri, istri taat sama suami. Kenapa? Karena cantik, karena tampan, karena nafkah yang diberikan, atau apa? Bukan. Semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersolawat? Yang paling istimewa adalah alasannya karena memang perintah Allah. Jadi geraknya itu karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Walaupun Nabi juga memberikan motivasi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan kepadanya 10 rahmat. Ini motivasi, ya. Tetapi pada akhirnya untuk siapakah salawat itu? Syariatnya kita bersalawat kepada Nabi, tapi hakikatnya semua kebaikan dari salawat itu akan dikembalikan kepada kita. Jadi hakikatnya yang butuh dari salawat itu siapa? Pada akhirnya kita. Ya, jadi kebutuhan kita atas salawat dengan keberkahan, dengan fadilah. Bahkan nanti di yaumil qiyamah Nabi mengatakan inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling punya kedudukan terdekat dengan Nabi adalah yang diantara mereka yang paling banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita awali tadarus pagi ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin tidak menyampaikan tentang waris dulu dengan menggunakan, sudah siap malah ya, dengan menggunakan laptop. Saya baru sampai agak malam, ada kegiatan di pondok pesantren, jadi tidak dipersiapkan. Alhamdulillah dengan izin Allah diberikan kemudahan. Kemarin itu ada acara santunan yatim dengan khitanan dan duafa, ya. Ada khitan 13 anak yatim dan duafa. Kemudian ada santunan 63 yatim dan 50 duafa. Kemudian ada pengajian 700 orang, alhamdulillah Pak yang hadir ikut ngaji. Tapi agak kelelahan sehingga saya tidak siapkan apa-apa untuk waris khususnya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti disiapkan tentang waris, tapi kajiannya bukan waris hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya bacakan di muqaddimah sebagai titik keberangkatan tadarus kita adalah surah At-Tur ayat ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami ini dulu menyembah Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang Al-Bar, yang melimpahkan kebaikan, Al-Barru, Ar-Rahimu, sekaligus juga yang maha penyayang. Jadi hari ini saya mengetengahkan sebuah tema tentang betapa maha baiknya Allah. Allah memperkenalkan dirinya, misal Bapak Ibu sekalian di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Walaupun berbeda pendapat ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama surah Al-Fatihah? Atau Bismillahirrahmanirrahim itu awal semua ayat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114. Itu berbeda tersendiri kajiannya. Anggap saja sebagai ayat pertama, dan ini dibenarkan. Ayat pertama mengenalkan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam tradisi pesantren Bapak Ibu, menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang saja. Terjemah depan, terjemah umum ya kita mengartikan dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dalam tradisi pesantren itu diterjemahkan lebih panjang. Bismillahi, saya memulai mempelajari, membaca kitab ini. Apa kitab yang dibaca? Misalnya kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah itu di situ isti'anah, meminta pertolongan. Kemudian sifatnya Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang Maha Pengasih. Tetapi diterjemahkannya bukan Maha Pengasih saja. Sifatnya Allah yang memberikan nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan, Allah yang memberikan nikmat yang kecil hanya khusus di akhirat saja. Bukan berarti nikmatnya besar dan nikmat yang kecil ternyata, tapi Ar-Rahmani artinya Allah yang memberikan nikmat yang dirasakan oleh manusia, jin, binatang dan seluruh makhluk ciptaannya. Disebut nikmat besar karena yang nerimanya banyak. Sifatnya Allah Ar-Rahimi disebut nikmat kecil bukan nikmatnya yang kecil, tetapi karena yang nerimanya hanya khusus sedikit tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ar-Rahmani itu sehat. Sifatnya Allah Ar-Rahmani di dalamnya ada sehat. Apakah sehat hanya untuk orang yang taat? Ternyata tidak. Orang yang tidak taat, yang tidak ibadah, orang kafir pun juga sehat. Betul Bu ya? Yang kedua, Allah berikan misalnya kekayaan, harta. Apakah yang diberikan kekayaan hanya orang beriman? Oh ternyata tidak. Jadi tolak ukur Rahmaniyah itu semua mendapatkannya. Tidak pandang bulu, hatta orang yang tidak beriman saja, sekarang mereka jadi orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Ar-Rahman di situ Allah berikan apapun, tapi bukan tolak ukur kemuliaan. Kekayaan, kekuasaan, yang berkuasa hari ini orang beriman ada, tapi sebagian kecil karena masa yang keempat dari masa-masa yang disebutkan oleh Nabi, ada masa yaitu 5. Ya, masa keempat adalah di mana umat Islam itu berada di bawah, mohon maaf, ketiak orang-orang kafir. Kita diinjak-injak oleh mereka, jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan. Kazzabad fil bahr. Orang beriman itu banyak tapi seperti kue dikerubutin orang, dicomot-comot, diambil ininya dan itunya. Punya kuasa belum, tapi akan ada masa yang kelima di mana umat Islam kembali berkuasa, kal minhajin nubuwah, seperti minhaj an-nubuwah di zaman kenabian. Jadi Ar-Rahman itu adalah pemberian Allah yang banyak orang menerima dan sifatnya umum, siapa saja boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau Ar-Rahim spesial. Kalau Ar-Rahman itu ilmu, maka Ar-Rahim itu adalah ilmu sekaligus hikmah. Apakah semua orang diberikan hikmah? Tidak. Kalau ilmu, siapa saja boleh. Pinter-pinter, orang Yahudi konon katanya gennya beda, jauh lebih pintar, IQ-nya lebih tinggi. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah iri, karena Allah memberikan ilmu belum tentu dengan hikmah. Makanya dalam surah Luqman Allah menyatakan walaqad atayna Luqmanal hikmata. Kami berikan kepada Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Anishkurlillah, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat yang kecil dimaksudkan hanya orang tertentu yang mendapatkan. Contoh rasa syukur. Rasa syukur itu mahal, Pak. Rasa syukur itu enggak semua punya. Ada orang yang nikmatnya mungkin dianggap sedikit tapi rasa syukurnya besar gitu. Tapi ada orang yang nikmatnya besar mungkin rasa syukurnya sedikit, sehingga pernah ketemu bahagia, enggak pernah ketemu kenikmatan yang hakiki. Kurang dan kurang. Punya kendaraan satu pengen 2, rumah satu pengen 2, istri satu belum tentu pengen 2. Rasa syukur gitu. Saya Selasa yang lalu itu pulang dari Tanah Suci bersama 42 jamaah
dari Jalan Tanjung Sari, sebagian besar 27 orang dari Masjid Darut Taqwa, sebagian dari Jalan Cibodas tetangga kita. Bapak Ibu sekalian, itu nggak banyak. Ada beberapa jamaah yang pulang cemberut, Pak. Pulang cemberut aja, sepanjang jalan cemberut. Saya bilang, kenapa? Itu tadi ternyata dia bawa roti, belanja oleh-oleh gitu. Tapi ternyata tidak boleh oleh petugas di bandara karena kebanyakan gitu. Jadi umrohnya sudah, fasilitasnya dinikmati gitu, tapi hilang semua kenikmatan beribadahnya, apalagi pertama kali. Kemudian fasilitas-fasilitas dan lain-lain yang sebetulnya sudah dimaksimalkan hilang semua gara-gara kue atau oleh-oleh yang tidak boleh masuk ke pesawat karena kebanyakan bawa gitu. Sepanjang jalan cemberut saja, Pak. Ya gara-gara hal yang kecil. Cek Sunda nama, ada yang tahu nggak, Bu? Halodo sataun, lantis ke hujan sapoe. Ada ya, Bu ya? Nikmatnya banyak sebetulnya. Cuma hilang gara-gara satu kesulitan yang tidak seberapa. Diingat-ingat yang menyulitkan atau musibah atau hal yang tidak menyenangkan, sehingga yang nikmat-nikmatnya habis semua. Gak ada seolah-olah kenikmatan. Nah ini susah, Pak. Orang tidak semua pandai bersyukur kepada Allah. Padahal ada orang yang masih melihat kebaikan dalam keburukan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mendapati bangkai anjing, mohon maaf, yang membusuk dengan bau menyengat dan belatung yang menjijikkan. Tapi Nabi Isa alaihissalam ketika melihat belatung atau melihat bangkai yang busuk itu, ia masih tersenyum dengan mengatakan, aduhai wahai engkau anjing, engkau masih memiliki gigi yang putih, bersih. Jadi melihatnya bangkainya, busuknya, baunya, malah giginya. Nah ini orang hebat, Pak. Keburukan tapi masih melihat kebaikan. Tapi banyak juga yang melihat kebaikan tetapi yang diperhatikan keburukan. Rumah tangga sama bapak sudah 40 tahun. Kira-kira banyak apanya, Bu? Banyak apanya? Ya pasti banyak kebaikannya. Cuma kalau cara pandang tidak bersyukur, yang diperhatikan yang tidak baik. Ya, yang tidak baik yang diingat-ingat. Nah, ini jangan. Hanya orang yang terpilih yang punya pandangan rasa syukur besar. Makanya itu rahim, Pak. Jadi rahimiyah Allah di dunia contohnya hikmah. Rahimiyah di dunia bukan hanya nikmat, tapi berkah. Jadi di balik nikmat, ada semua orang punya nikmat, semua dapat. Ya, semua dapat kenikmatan, tapi hanya sebagian kecil yang nikmatnya dipenuhi dengan keberkahan. Hanya sebagian orang terpilih di dunia dari rahimiyah Allah yang nikmatnya disyukuri. Gitu. Ilmu semua punya, bahkan mungkin lebih canggih mereka daripada kita. Tapi orang yang dipilih oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu bukan hanya memberi faidah, tetapi bahkan disebutnya wasjud waqtarib. Ilmu yang membuat dia semakin sadar bahwa ini semua dari Allah, ditugaskan oleh Allah untuk mendapatkan memberi manfaat. Dan tujuannya wasjud waqtarib, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih anak, semua dikasih turunan, tapi anak yang soleh adalah orang-orang yang terpilih. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Nah, begitu mungkin pengertian yang saya pahami dari para kiai yang ada di pondok pesantren mengartikan Rahman dan Rahim, termasuk nanti ya surga Allah. Spesial Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Orang mah banyak yang nanti mati, semua mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua dibangkitkan, tidak ada yang tidak dibangkitkan dari kubur. Tapi hanya orang tertentu uiddat lil muttaqin. Hanya orang tertentu yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang bertakwa. Artinya ketakwaan itu rahimiyah Allah. Keberkahan, hikmah, rasa syukur, istiqomah. Istiqomah itu mahal. Tidak semua punya. Orang beramal banyak. Tetapi yang istiqomah dalam amalnya hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, hari ini izinkan saya menyampaikan tentang yang disebut kemahabaikan Allah itu bentuknya apa saja gitu. Dalam Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begini Bapak Ibu sekalian, tujuannya tidak ada lain, karena memang Allah itu maha segala-galanya. Maka Allah memperkenalkan dirinya, dan Allah sangat suka dikenali atau dikenalkan kepada makhluk-makhluknya. Jadi ngaji itu pada akhirnya tujuannya mengenalkan siapa? Mengenalkan Allah, bukan mengenalkan ustadz gitu. Jadi kalau ada kajian, ada pengajian, kenapa ibu datang? Kan gini Pak, ada pengajian, datang luar biasa banyak. Ditanya, ibu kenapa hadir? Ustadznya ganteng. Ini mau ngaji atau mau nonton ustadz? Apa gitu? Ada Pak, saya mengundang Kiai Haji Atian Ali di pengajian di masjid. Yang hadir itu sangat disayangkan Pak. Yang hadir itu hanya nggak nyampe 100 kalau nggak salah. Tapi saya mengundang sosok yang lagi digandrungi gitu, oleh anak muda dan mungkin oleh orang tua juga gitu. Ternyata yang hadir itu sampai 1000 yang datang Pak gitu. Ketika kita konfirmasi lagi, ini gara-gara apa kira-kira Pak? Gara-gara ilmu lillahi ta'ala, pengen dapat ilmu, atau gara-gara apa? Ternyata gara-gara ya gara-gara ustadz. Kenapa? Ya ustadznya cakep Pak. Jadi lihat apa? Lihat ustadz gitu. Ya ustadznya kocak Pak. Jadi pengen nonton, bukan nuntun ngaji, tapi pengen nonton ustadz gitu. Pengen nonton karena pengen lihat kocaknya itu. Ya macam-macam memang Pak. Nah makanya ngaji pun belum tentu rahmaniyah Allah, tapi menjadi rahimiyah jika ngajinya ikhlas, ngajinya istiqomah dan seterusnya. Baik, hari ini kemahabaikan Allah itu dalam bentuk apa saja gitu. Ya, dan kita wajib mengenali Allah. 71 cabang iman. Ada satu kitab Bapak Ibu yang sedang saya juga pelajari, namanya Su'abul Iman, cabang-cabang iman. Kita beriman, oh tentu saja. Berapa cabang iman? Ulama mendefinisikan sampai 71 cabang iman. Kalau sudah sempurna 71 kita pahami dan kita yakini, kemudian ada amalan kita amalkan, maka sempurnalah iman kita, imanan kamilah. Kalau belum, berarti kita harus terus berikhtiar menyempurnakan iman. Di antara cabang pertama dari iman kita apa? Adalah ma'rifatullah, mengenali Allah. Paling utama, paling pertama. Kalau kita mengatakan iya karena budu, kami hanya kepadamu menyembah. Nah, siapa yang disembah? Na'bud kita kepada siapa? Harus dikenal. Jangan-jangan salah alamat. Ya, jadi iman yang paling utama, yang paling pertama ya diimani atau disempurnakan adalah tentang ma'rifatullah, mengenali Allah. Nah, hari ini saya sedang belajar dengan Bapak Ibu sekalian mengenal Allah dengan berbagai macam sifatnya. Di antaranya adalah sifat pengasih dan penyayangnya atau maha baiknya Allah. Dalam bahasa yang lain, selain kata Ar-Rahmanir Rahim tadi di dalam suratul Fatihah, Allah juga dikenalkan oleh dirinya. Allah mengenalkannya kepada kita. Surah At-Tur ayat ke-28, istilahnya Al-Barrur Rahim. Al-Barrur Rahim. Rahim sudah ya Pak? Tadi sudah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Al-Barru. Al-Barrur Rahim. Al-Bar itu sama dengan Al-Bir. Bir apa artinya Bu? Kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu al-birra. Birra itu kebaikan. Ada hadis Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur. Jadi bir itu sama dengan mabrur. Mabrur itu bir. Bir itu mabrur. Ada lagi apa? Kita ingin meninggal, wafat nanti bersama ma'al
abror, wa tawaffana ma'al abror. Abror, albir, kemudian albar, ya, itu satu akar kata yang sama. Ya, birrun itu baik, kebaikan. Abror itu banyak kebaikan. Mabrur adalah orang yang banyak kebaikan. Apakah hanya haji yang mabrur? Ternyata yang mabrur itu, Bapak Ibu sekalian, status ibadah hanya dua. Apapun ibadahnya, dua saja. Ibadah saum, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, zakat, tilawah, apapun ibadahnya dua statusnya. Termasuk kurban. Ya, karena Allah menyatakan di dalam surah Al-Maidah 27 tentang status ibadah itu hanya dua, gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad kekasihku, kisah tentang dua anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Status ibadah apapun namanya cuma apa? Dua, satu diterima, satu ditolak. Ya bisa diterima, bisa ditolak. Salat kita diterima atau ditolak, ngaji kita diterima atau ditolak. Terus mabrur itu apa? Mabrur itu tanda. Jadi tanda diterima adalah mabrur, bukan statusnya. Statusnya itu diterima atau ditolak. Kalau kita makbul atau diterima, pasti mabrur. Jadi mabrur itu tanda atau pintu menuju makbul. Jadi itu tidak hanya tidak hanya haji, apapun itu harus mabrur. Apa arti mabrur? Punya banyak kebaikan. Kalau salatnya diterima kelihatan, bukan ketika salat, tapi setelah salat kelihatan. Kalau kita menyimbolkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang yang salat itu salam. Salam itu artinya damai. Dia suka dengan kedamaian. Ya. Kalau sholat itu ar-Rahman, bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Sholat itu diakhiri dengan rahmat Allah, menyampaikan rahmat, maka orang yang sholat berkasih sayang. Kalau diakhirin kalimat wa barakatuh, maka orang sholat mesti manfaat dan penuh berkah. Ya. Jadi itu yang disebut dengan mabrur, bir, albar, abror. Nah, itu katanya sama kurang lebih. Nah dalam ayat ini pun juga sama. Allah itu innahu, sesungguhnya dia Allah, dia Allah adalah albarru, yang maha baik. Jadi yang kita bahas adalah Allah yang maha baik, bagir. Cek Sundanya Allah itu dikenal dengan bagir. Jadi kita akan membahas tentang bagirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, bagirnya Allah itu ada dua. Baiknya Allah dibagi menjadi dua. Satu, kebaikan yang sifatnya umum, sebagaimana tadi disampaikan ar-Rahman. Yang kedua, sifatnya khusus, yang dikenalkan dengan sifat ar-Rahim. Dua-duanya baik. Yang umum itu contohnya apa? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Satu, ini sifatnya umum, kebaikan Allah yang kepada siapapun diberikan. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan Bani Adam atau anak cucunya keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kemudian warzaqnahum, kami berikan kepada mereka rezeki minat thayyibat, yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami berikan keutamaan, dilebihkan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Punya keutamaan makhluk daripada makhluk lain. Contoh, manusia itu disebut hayawanun natiq. Kita mah berpikir, ya, kita berpikir, sehingga dengan berpikir inilah kita mungkin menjadi alasan menjadi penguasa.
khalifah fil ardi, karena kita an-natiq, bukan hanya bicara tapi berpikir. Nah, manusia itu punya keutamaannya begitu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini siapapun juga punya, diciptakan, dikasih rezeki, tadi dikasih ilmu, ya, sama semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai karunia. Yang ini sifatnya apa? Umum saja, Pak. Ya, umum saja. Tetapi apakah ada yang lebih khusus pemberian Allah? Justru ini yang akan kita uraikan. Allah Maha Baik menciptakan kita, Allah Maha Baik memberikan bekal rezeki kepada kita, Allah Maha Baik memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita. Tapi Allah Maha Baik dalam arti yang lebih khusus dalam berbagai bentuknya. Yang pertama, Allah, Bapak Ibu sekalian, memberikan dan menginginkan kemudahan. Ya, kemudahan di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini maha baiknya Allah, khusus orang-orang yang beriman. Kita bicara tentang kebaikan Allah adalah kemudahan. Ada dalam ayat inna ma'al usri yusra. Ini masih umum, tapi yang lebih khusus adalah ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam ibadah. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan rukhsah. Itu teh maha baiknya Allah, Pak. Kalau ibu bapak nggak dikasih rukhsah, berat, Pak. Contoh dalam perjalanan, apakah kudu tetap berpuasa? Puasanya wajib, saumnya wajib. Tapi kalau sedang dalam perjalanan, dapat rukhsah, boleh tidak berdosa kalau kita batalkan puasa. Itu rukhsah, itu maha baiknya Allah. Contoh dalam bentuk ibadah. Atau kita mendapatkan rukhsah semacam apa? Jamak dan qasar. Itu rukhsah. Ya, rukhsah itu banyak dalam ibadah. Makanya disebutnya yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan agar kita mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Allah justru menginginkan kita kesulitan. Ya, Allah menginginkan kita dalam kemudahan. Hari Senin kemarin, Bapak Ibu, mohon maaf, hari Selasa, saya ikut kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ke-14. Di situ diuraikan atau bab khusus di dalam kesederhanaan dalam ibadah. Jadi ada bab ke-14 kitab Riyadhus Shalihin, topiknya adalah tentang kesederhanaan dalam ibadah. Contohnya apa? Satu saat Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, istrinya. Masuk ke rumah, tiba-tiba didapati di rumah Aisyah seorang perempuan, Bu. Seorang tamu, seorang perempuan. Ya, di rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi, tapi yang biasa yaitu di rumahnya Aisyah itu. Nabi bertanya, "Man hadza? Man hadhihi?" Ini siapa? Perempuan, Bu. Kalau laki-laki boleh enggak? Kan perempuan itu harus meminta izin kepada suami atas kebaikan yang dilakukan. Kalau tidak, 5 hal ini tidak jadi kebaikan. Kebaikan tapi nggak dianggap kebaikan jika tanpa izin dari suami. Kebaikan ya Bu ya, tapi bisa jadi berubah keburukan atau tidak ada kebaikannya kalau tidak atas izin dari suami. 1, saum sunnah. Saum sunnah baik nggak Bu? Tapi kalau nggak diizinkan, jadi tidak baik. Ibu sedang saum sunnah, kata bapak, Bu, makan siang kita di luar. Makan nggak Bu? Ya enaklah, mending makan daripada maksa-maksa saum. Nanti aja Pak, besok aja saya lagi saum. Mending saum, mending buka puasa. Ya, karena suami katakan ibu buka puasa saja. Ikut sami'na wa ata'na. Jadi saum sunnah. 2, sholat sunnah. Meskipun ibu lagi senang-senangnya sholat, si bapak manggil, batalin tuh Bu. Ya, batalkanlah sholat. Ibu bapak mungkin nanti boleh dikoreksi kisah ini benar atau tidak. Tentang Jurais, masih ingat gak? Ada yang pernah dengar gak? Jadi kan ada 2 bayi yang bisa bicara. Bayi, sejak bayi sudah bisa bicara. Satu Nabi
Ishak. 2, bayinya Jurais. Siapa Jurais itu? Ahli ibadah, Masya Allah. Ibadahnya luar biasa. Tetapi satu saat dia sedang sholat sunnah. Ibunya manggil, Jurais ke sini. Tetapi Jurais tidak menjawab gara-gara sedang sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, ibunya manggil, dia diam. Sholat, Pak. Baik nggak sholatnya, Pak? Tapi ibunya manggil, dia tidak batalkan, dia tidak sahut, sholat aja. Lagi khusyuk, kita mungkin bayangnya lagi fokus sholat. Dah tahu ibunya manggil, tapi dia nggak mau dengar, lagi sholat. Ternyata Allah berikan teguran kepada Jurais. Ada satu orang budak atau seorang penggembala, mohon maaf, yang berzinah dengan seorang perempuan. Akhirnya singkatnya ketahuan, ia tertuduh si perempuan tadi hamil, kemudian melaporkan bahwa dia hamil, melahirkan. Anak siapa? Ketika disidangkan, maka dia katakan, saya anaknya Jurais. Orang kaget, Jurais tiba-tiba terseret-seret. Kan sekarang banyak orang yang terseret-seret ya Pak. Ya, tapi nggak diseret-seret gitu. Terseret tapi nggak kunjung diseret. Korupsi ini terseret, korupsi itu terseret, tapi nggak kunjung diseret. Saya nggak tahu kenapa nggak diseret-seret. Ini terseret tiba-tiba Pak. Gitu. Ada orang terseret. Siapa namanya? Jurais. Jurais dipanggil. Betulkah engkau menghamili wanita ini? Demi Allah saya tidak melakukannya. Wah, orang ini orang soleh terkenal, tetapi tertuduh sebagai laki-laki yang berzinah dan wanitanya mengakui saya dihamili oleh Jurais gitu. Kata si perempuan tadi di persidangan, apa buktinya? Ini saya hamil, lahir. Singkatnya setelah melahirkan, Jurais tetap tidak mengakui gitu. Ternyata ini ujian Pak. Ya, kalau Jurais tidak bisa membuktikan, maka Jurais bisa dihukum mati. Dia zina soalnya, ya dihukum rajam Pak. Tapi apa yang terjadi? Jurais ya mengatakan, demi Allah saya tidak. Ya, biarkan si anak itu yang nanti bicara. Siapa yang menjadi ayahnya? Ternyata ketika ditanya anaknya di depan umum, siapa anakmu? Siapa bapakmu, wahai anak kecil atau bayi? Ya, maka dia katakan penggembala yang ada di bukit sana. Tuh Pak, ini kenapa Jurais memiliki ujian seberat itu sampai hampir dia mati? Gara-gara dia abai, tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sedang apa? Salat sunnah. Salat sunnah itu baik. Termasuk juga seorang istri. Istri itu salat sunnah baik. Ahli saum, ahli salat. Tapi kalau tanpa izin suami nggak jadi baik. Yang ketiga, istri tidak boleh melakukan ini tanpa izin suami, yaitu berpergian keluar. Meskipun ke pengajian, oh iya gitu. Ya, ibu ke pengajian, ada pengajian hari ini, tapi si bapak bilang, ibu temenin bapak di rumah saja. Ngaji atau temenin bapak, Bu? Ya, dan itu kadang-kadang ada yang maksa gitu. Atau ibu bapak di rumah mah dikiranya nggak ada pahala gitu. Ya, jadi kalau maksa keluar tanpa izin, meskipun baik ngajinya, nggak jadi baik gitu. Makanya ada istilah mahram. Kalau keluar istri perempuan itu harus ada mahram gitu. Ya. Yang keempat, membelanjakan hartanya. Apalagi membelanjakan harta suaminya. Harta pribadinya saja harus atas izin suaminya gitu. Apalagi kalau harta suami. Ibu lagi nyuci, mau masukin mesin cuci kan dikodok heula pas aku. Ternyata ada uang 5 lembar berwarna merah gitu. Ibu teh jempling we gitu. Iya, jempling ya Bu. Jempling we gitu. Seperti enggak ada apa-apa, sakuan we gitu. Nah, ini harta siapa? Harta suami. Jadi yang keempat, yang kelima, nah saya mau sampaikan kisah ini tadinya. Yang kelima apa? Yang kelima adalah memasukkan orang ke rumah tanpa izin suami. Tapi ketika mendapati hadis yang saya mau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi, Bapak Ibu sekalian, Nabi datang ke rumah Aisyah, di sana ada tamu. Nabi tahu nggak? Nggak. Di situ ada tamu, berarti tanpa izin
suami, tapi tamunya perempuan. Nabi masuk ke rumah di situ. Ada perempuan di rumahnya Aisyah. Nabi tanya, siapa ini? Maka ketika disampaikan oleh Aisyah, perempuan ini ya Rasulullah yang terkenal di kota Madinah. Ahli sholat itu ya Rasul, yang sholatnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Sholatnya itu sepanjang malam sampai dia pegangan ke tambang gitu. Sholatnya lama Pak Bu. Ayo habis sholat Isya mungkin sholat kalau nggak kuat dia pegangan ke tambang gitu. Nah kata Nabi nggak begitu wahai ibu. Mah kata Nabi nggak. Dia terkenal ahli sholat sampai maksain sholat. Padahal dalam Islam tidak boleh kita maksain dalam ibadah. Cukup sederhana saja. Jadi yang kita bahas Allah itu maha baik. Nggak usah maksain dalam ibadah. Kalau ibu sudah nggak kuat berdiri, ya duduk sampai kita diikat agar tetap berdiri. Oh enggak. Nabi katakan saya juga ibadah. Ada kan 3 orang Bu Pak bertamu ke rumah Nabi. 3 orang ini ada nabinya. Diceritakan bagaimana sih akhlak Nabi gitu. Akhlak Nabi itu ibadahnya Nabi seperti apa. Maka dikatakan ya Nabi saum, Nabi sholat, Nabi ini dan itu. Tapi dia seolah-olah nggak menemukan keistimewaan dalam ibadah Nabi. Bagaimana kedudukan kami dengan kedudukan Nabi? Kami ini, saya ini sholat ini sepanjang malam. Gitu. Kalau saya saum sepanjang hari, nggak pakai buka. Iya Pak, dia bilang saya nggak pakai buka kalau saum. Gitu. Nah, kalau yang ketiga, sementara saya nggak pernah deketin istri, ibadah aja. Pas Nabi datang, oh ini yang bercakap-cakap tentang ibadah saya, ibadah itu. Kata Nabi apa? Saya itu orang yang lebih takwa dan lebih takut kepada Allah. Tapi kalau saum saya buka. Bahkan segera berbuka. Tapi kalau saya seorang Nabi, saya lebih takwa. Tapi saya juga menikah. Saya juga ada waktunya bersama istri. Gitu. Ya. Yang ketiga, ya saya juga sholat. Gitu. Ya. Ada waktunya sholat. Saum iya, sholat iya. Tapi sederhana saja. Nah, ini teh apa? Ini teh kemudahan maha baiknya Gusti Allah gitu. Nah, satu Allah diperkenalkan sebagai zat Tuhan yang maha baik, Al-Barrur Raufur Rahim. Contohnya kemudahan dalam ibadah. Yang kedua, Allah menerima amal ibadah seorang hamba walaupun sedikit saja gitu. Amal ibadahnya sedikit. Maka meyakini ayat bahwa mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun sebiji dzarrah Allah akan melihat dan juga menerima dan juga membalasnya. Karena itu Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sekali-kali jangan pernah mengecilkan kebaikan. Hatta itu senyuman. Jangan-jangan nanti Bapak masuk surga gara-gara apa? Ya, bukan karena sholatnya, bukan karena saumnya. Kata Allah biasa-biasa saja saum dan sholatnya. Allah lebih suka apanya? Senyumannya. Maka Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Bu Pak. Saya mungkin pernah cerita. Nanti di hari kiamat ini kitab Ihya siapa yang ngarang? Imam Al-Ghazali. Menguraikan kisah Pak, di akhirat nanti ada orang yang digiring masuk ke neraka. Berpapasan dengan orang yang akan masuk surga. Mau ke surga, mau ke neraka, beda jalan Pak. Nah, tapi orang yang mau masuk ke neraka ini, dia melihat kenalan seseorang yang beda jalur. Ini ke neraka, ini ke surga, dia panggil sebentar. Kata Imam Al-Ghazali nih Pak, boleh dicek nanti dalam Ihya Ulumuddin. Orang yang mau masuk neraka ini manggil-manggil kepada orang yang mau masuk surga. Bapak, Tuan. Pas dikonfirmasi siapa? Bapak, kenal saya. Kata orang yang mau masuk surga, lu siapa ya? Gitu. Ternyata, Pak, saya dulu. Bapak kan pernah dulu. Satu saat, satu hari, pernah bekerja menggarap kebun Bapak atau sawah Bapak. Waktu itu Bapak habis bekerja, mungkin kelelahan, kehausan, Bapak kan minta minum 1 teguk air, 1 gelas air kepada saya. Oh iya, Bapak yang rumahnya dekat kebun saya itu. Oh iya, saya pernah ngasih minum Bapak 1
gelas air. Oh, saya ingat, Masya Allah. Kenapa Bapak ada di sini? Gitu. Kalau ke situ kan sudah jelas. Mau dibawa ke neraka. Kenapa Bapak ada di sini? Iya, saya itu, kalau bahasa saya ini Pak, gitu. Ini saya itu bedegong. Gitu. Saya itu kekolot tapi begog gitu. Nah, saya beki kolot tapi beki bangor gitu. Akhirnya mawat dalam keadaan bangor gitu. Ya. Akhirnya calon penghuni neraka. Tolonglah, orang ini minta bantuan, tolong barangkali bisa bantu saya mau dibawa ke neraka. Maka orang yang tadi Bapak Ibu masuk surga minta kepada Allah, ya Allah, demi kebaikan orang itu dia pernah memberi 1 gelas air. Saya kehausan, saya dikasih 1 gelas air. Saya senang, saya bahagia, saya nikmat waktu itu ya Allah. Saya belum pernah membalas kebaikannya. Hari ini ya Allah, jika Engkau berkenan, selamatkanlah orang itu. Maka simpulannya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, karena ada orang yang mungkin selamat gara-gara 1 gelas air. Nah, itu jelas Pak. Makanya Allah mengatakan jangan sekali-kali menganggap sepele kebaikan. Ya, Nabi mengatakan itu. Ya, karena itu Allah melihat itu. Makanya kalimatnya apa? Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyepelekan, membiarkan pahala orang beriman atas kebaikan. Meskipun kebaikannya cuma sedikit. Ya, meskipun cuma sedikit kebaikan, tidak akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin Bapak Ibu sekalian saya mendengarkan kajian pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da asar. Ada hadis Nabi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita ini pun bagian dari kebaikan Allah Pak Bu. Ini saya uraikan hadisnya lumayan panjang, tapi gini singkatnya. Hadis ini tentang 3 ekor unta bunting, Pak. 3 ekor unta bunting yang besar, untanya bagus dan sedang bunting. Ternyata apa kata Nabi? Kalau kita dikasih senang nggak Bu? Senang, tapi bingung rawatnya kalau di sini gitu ya. Ya, tapi maksudnya ini hadis tentang apa? Kata Nabi, sesungguhnya 3 ayat yang dibaca di dalam sholat jauh lebih besar nilainya di hadapan Allah daripada kita sedekah dengan 3 ekor unta yang sedang bunting. Atau kita dikasih unta yang sedang bunting, itu mahal Pak harganya. Tidak akan bisa mengalahkan 3 ayat saja yang dibaca di dalam sholat. Meskipun cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Apalagi kalau banyak ayat gitu. Itu kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, kita harus tuntut untuk ibadah banyak. Enggak. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya mastata'tum. Nah, ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mungkin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, secara ilmu, secara amal lemah. Maka husnuzon saja kepada Allah. Allah maha baik. Begitu Pak. Allah maha baik. Ya. Ada kisah, tapi takut ini tidak sahih, Bapak nanti cek lagi. Ambil kalau tidak sahih kisah ini sebagai fadilah, motivasi saja. Gini Pak, Nabi sedang tawaf. Di depan Nabi ada seorang badui Arab pedalaman yang juga sedang tawaf. Yang dibaca oleh orang Arab pedalaman ini kalimat yang tidak biasa dibaca orang. Kalau ibu tawaf baca apa? Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang mengkhususkan doa-doa tertentu. Saya suka minta kepada jamaah itu baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil tawaf lihat Ka'bahnya, sambil bayangkan nuntun suami atau suami nuntun istri. Sambil bayangkan bapak mungkin sambil nuntun ibu, orang tua kita. Bayangin tuh Pak, oh Masya Allah itu rasanya beda dan jadi nuansa yang beda Pak. Dengan tawaf yang biasa-biasa gitu. Tapi bayangkan kalau kita sambil nuntun orang tua tercinta yang mungkin belum pernah bisa ke sana. Rabbighfirli wali walidayya. Wah, ibu-ibu pada nangis tuh Bu, tawaf. Kok bisa tawaf sambil tawaf kok bisa nangis-nangis gitu. Padahal ada tawaf yang sambil selfie Pak gitu. Ada yang tawaf, bro lihat nih. Wah, ada yang begitu Pak, sambil tawaf. Tapi ada orang yang tawaf sambil nangis karena bacaan-bacaannya diresapi. Ini ada seorang badui yang tawaf bacanya ya karim, ya karim. Cuma itu yang dibaca.
ya Karim, ya Karim. Nabi di belakang mengikuti. Nabi mengikutinya ya Karim. Singkatnya, orang ini dari ke belakang mungkin agak nggak nyaman diikuti, bacaannya pun juga diikuti, tapi nggak tahu itu Nabi. Nah, dia bilang, ini orang kau ngikuti saya. Sampai di satu sudut, mungkin sudut Hajar Aswad. Nah, berapa sudut? Sudut Hajar Aswad, ada sudut Yamani, ada sudut Syam dan Irak. Ada 4 sudut, 4 tiang. Bapak Ibu sekalian, di sudut Hajar Aswad orang berdoa kebanyakan di situ karena di situ ada apa? Multazam. Pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad namanya multazam. Orang berdoa dijamin tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia berdoa dengan kalimat yang memang itu yang dia tahu, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Nabi pun juga berdoa, ya Karim. Orang ini marah. Kamu ini dari tadi ngikutin saya, seolah-olah mengolok-ngolok saya. Kalau tidak karena engkau seorang yang berwajah tampan, engkau kelihatan begitu menakjubkan, saya laporkan kamu kepada Nabi saya. Ya. Nah, Nabi nanya, memang Bapak sudah tahu siapa Nabi? Ya belum. Udah pernah ketemu Bapak dengan Nabinya? Ya belum. Tapi kalau Anda begitu terus, saya laporkan kepada Nabi. Saya nggak nyaman. Kata Nabi, saya adalah Nabi yang Bapak maksudkan. Pak, Masya Allah senang. Senang luar biasa. Ya, ada orang yang belum pernah ketemu tapi sudah beriman. Sama dengan Bapak kalau ke Taif, pulang dari Taif itu ada masjid namanya Masjid Adas. Kemarin kami itu ke Taif, Pak. Pulang dari Taif itu ada masjid namanya Masjid Adas. Kenapa disebut selain Masjid Ibnu Abbas, ada Masjid Adas 10 km dari Taif. Masjid Adas itu kenapa? Karena ada seorang budak yang aslinya bukan budak, dia dari Irak. Dari Irak sengaja datang ke wilayah Jazirah Arab, ke Mekah gitu. Tapi dia jadi budak. Budaknya Atobah, dia jadi budak penjaga kebun anggur. Nabi pulang dari Taif setelah dilempar, disakiti, pulang kembali ke Mekah, istirahat di kebun anggur, disuguhi anggur oleh seorang budak atas perintah tuannya. Pas konfirmasi, siapa Bapak, dari mana? Singkatnya, saya dari Irak, nama saya Adas. Saya seorang manusia merdeka, tapi menyengaja meskipun jadi budak nggak apa-apa. Untuk apa datang ke sini jauh-jauh dari Irak? Pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Padahal yang disuguhinya adalah sudah beriman, Pak, cinta, tapi nggak pernah ketemu. Baru ketemu itu. Sama dengan orang ini. Ketika orang ini, ya Allah, inikah Rasul Muhammad itu? Senang dia, Pak. Maka saya cinta kepadamu wahai Muhammad. Saya beriman kepadamu wahai Muhammad. Tiba-tiba Jibril turun, Pak. Kata malaikat Jibril, salam untukmu ya Rasulullah. Tapi sampaikan wahai Rasul kepada orang itu, kata Allah, dia tetap akan dihisab di yaumil qiyamah. Ya, dia akan dihisab karena dosanya, dia dihisab karena amalnya. Ya mungkin karena amalnya belum sempurna, imannya sudah kokoh, tapi ilmunya belum banyak, belum pernah ketemu Nabi, gitu ya. Belum banyak ilmunya, mungkin begitu. Maka Pak Ibu sekalian, kata Nabi, Bapak, walaupun Bapak cinta beriman, Bapak nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Orang ini seorang kampung bilang apa? Wahai kekasih Allah, wahai Rasul Allah, sampaikan kepada Allah, kalau Allah menghisab saya akan menghisab Allah. Orang kampung gitu. Kalau Allah menghisab saya juga akan menghisab Allah. Bagaimana ceritanya? Saya akan hisab Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun? Saya punya dosa, ya, tapi bukankah Allah Maha mengampuni dosa hambanya? Saya punya amal buruk, mungkin amal saya jelek, enggak kualitas sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Nabi. Cek Sunda nama goreng patut gitu. Saya mungkin goreng patut amal ibadahnya, tapi bukankah Allah Maha pemurah? Mungkin saya amalnya sedikit. Nah, ini yang saya sebutkan tuh, Pak. Meskipun sedikit, bukankah Allah menilai setiap amal yang dilakukan oleh hambanya? Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sampai Nabi nangis, Pak. Ada orang yang enggak pernah ketemu Nabi, tapi dia iman kepada Nabi. Mungkin amalnya sedikit, ilmunya pun juga cetek. Tapi Masya Allah, dia punya keyakinan kepada Allah. Saya akan hisab Allah, saya akan tanyakan Allah, bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Baik? Katanya Allah Maha Baik. Nah, akhirnya malaikat Jibril turun lagi. Nabi-nabi itu menangis. Ya Allah, ada orang seperti ini. Jibril turun lagi.
Berhentilah engkau menangis wahai Rasulullah, dan Allah mengatakan orang ini akan diampunkan dosanya, pun demikian amal ibadahnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan Allah diantaranya adalah menilai amal meskipun sedikit amalannya. Yang berikutnya, udah kesiangan Pak waktunya. Ada berapa? Ada 8 Pak kebaikan-kebaikan Allah yang diuraikan. Yang ketiga paling tidak Allah lebih banyak memaafkan kekurangan-kekurangan. Kira-kira Bapak Ibu dapat surga itu karena amal atau bukan? Amal mana kira-kira yang Ibu mau nanti ajukan? Ya Allah nih, saya punya amal, saya pengen beli surga. Ada nggak gitu? Dalam surah An-Naba, Allah menyatakan apa? Sesungguhnya kalau ibu bapak dapat surga itu apa? Ata'an hisaban. Ya, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Pada akhirnya kita menyadari dikasih surga itu bukan karena amal hebat kita. Amal kita, apalagi amal-amal kita. Ya. Kita dikasih surga itu atauan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang, karena Allah baik. Makanya kenalilah Allah yang maha baik itu. Senantiasalah berhusnuzon kepada Allah yang maha baik itu. Ya, makanya pantas kalau dalam ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah, innahu huwal barrur rahim. Allah tuh maha baik. Ya, kalau kita punya amal, lakukan amal seikhlas mungkin, sebaik mungkin, tapi jangan berkecil hati. Ya, husnuzon, Allah menilai amalan kita meskipun amal kita sedikit. Yang kedua, Allah itu maha mengampuni. Wa ya'fu an katsir. Sebetulnya banyak maklumnya, Pak. Salat yang barusan kita lakukan itu layak mendapatkan pahala atau layak mendapatkan istighfar? Habis salat kita diajarkan apa? Suruhnya istighfar. Kata Nabi, salat itu bolong-bolong kebanyakan. Ada yang 1/10, 1/20, 1/30, Pak, terus itu. Kebanyakan mah Allahu Akbar itu kemana? Yang diminta tentu saja salat yang khusyuk, tapi tidak, kebanyakan jauh dari khusyuk. Makanya selesai salat, assalamualaikum, bukan ya Allah berikan pahala atas salat saya. Enggak, anjuran Nabi apa? Astaghfirullahaladzim. Allahumma innaka afuun. Kita mintanya dimaafin ya Allah, ini ibadah saya banyak kekurangan. Maka dalam salat kita baca apa? Rabbighfirli warhamni apa? Apa itu arti wajburni, Pak? Wajburni itu sebagian mengartikan tutupi kekurangan. Banyak kekurangannya, mohon dimaklumi saja ya Allah. Mohon dimaklumi, amal ibadah itu nggak layak. Mohon maklumnya ya Allah. Nah karena maklum itu Allah maha pengampun. Banyak maklum, Allah banyak mengampuni. Nah, kita berharap meskipun amalnya nggak istimewa tetap diterima. Allah itu banyak pengampunannya. Yang terakhir, nanti lagi dilanjutkan insya Allah. Yang terakhir, Allah melipat gandakan pahala jauh lebih baik daripada amal kita. Betul ya? Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani. Allah membalasnya bi ahsani makanu ya'malun. Allah membalas pahala. Ya, tetapi pahala yang diberikan sebetulnya jauh lebih baik daripada amal yang seharusnya dibalaskan. Ya. Kasih sayang Allah semua tuh, Pak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datangkan kebaikan amal soleh 1, Allah balas 10 kata Allah. Tapi siapa yang balas, siapa yang bawa keburukan 1, Allah tidak akan balas kecuali setimpal. Kalau keburukan dibalas 1, keburukan
2 dibalas 2 gitu. Kalau kebaikan 1 dibalas 10. Kalau 2 dibalas 20, seterusnya Allah menyatakan begitu. Ya, maka hatta itu kebaikan hanya berupa niat. Saya bacakan hadis, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asron ila sab'i mi'ati dhi'fin. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in amilaha kutibat. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang berniat beramal kebaikan namun belum melakukan, mau tapi belum terlaksana, maka niatnya saja sudah Allah kasih pahala 1 kebaikan. Siapa yang mengamalkan apa yang diniatkan tadi, maka Allah akan catatkan baginya 10 hingga 700 pahala kebaikan. Kalau belum dilakukan, sudah jadi amal kebaikan 1 pahala. Sudah dilakukan, Allah balas 700 maksimal. Disebut dalam hadis ini 30 hingga 700 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, 10 mohon maaf sampai 700 kali lipat. Ada yang berniat keburukan, ada orang Pak hari ini niatnya buruk. Kemudian dia belum melakukan, nanti siang, padahal belum. Dicatat nggak? Niat buruk nggak dicatat. Tapi jika melakukan, maka dicatat 1 keburukan. Inilah sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kalaupun satu saat kita melakukan keburukan tapi naudzubillah sampai kategorinya israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Ada orang melakukan keburukan tapi israf. Contoh Pak, ada orang yang memutilasi. Mutilasi sampai berapa Pak? Gitu. Dicacag gitu Pak. Ih, ya Allah. Buruk pasti. Dosa? Iya. Tapi kalau tobat diterima nggak Pak? Ada orang sampai membunuh tapi sampai dimutilasi begitu. Di zaman Rasul ada orang yang israf. Datang ke Umar, kata Umar, mau apa? Mau bilang apa kepada Nabi? Pokoknya sama minta diketemukan sama Nabi, langsung bilang sama Nabi. Dosanya apa? Nggak mau. Hanya Nabi yang boleh dengar ceritanya. Siapa dia Bu? Penggali kubur yang menyetubuhi jenazah. Dia tukang gali kubur, suka curi kain kafan. Satu saat ada gadis Madinah yang meninggal, malamnya dia gali kuburnya, dia penggali kubur, digali lagi, diambil kafannya, tapi iblis yang menggoda dia sampai dia menyetubuhinya. Bukan hanya mencuri kain kafan, disetubuhilah gadis. Dari kubur diambil, disetubuhi oleh dia. Kemudian si gadis itu, kata hadisnya, dia bicara, takutlah engkau kepada Allah yang telah membiarkan saya dalam keadaan junub. Maka dimasukin lagi jenazah itu, kemudian dia pulang dan ketakutan. Singkatnya dia datang kepada Nabi menyampaikan saya punya dosa. Dosanya apa kata Nabi? Mencuri, zina, bunuh orang. Enggak ya Rasul. Apa dosanya? Saya begini. Dia mencuri kain kafan biasa, tapi satu saat dia menyetubuhi jenazah, mayit. Apa Nabi bilang? Sudah, kamu jangan lihat, jangan perlihatkan wajah kamu. Saya nggak mau lihat wajah kamu. Israf tuh Pak. Sampai seperti itu Nabi. Israf, berlebihan. Tapi kemudian hari Jibril datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang datang kepadamu meminta petunjuk tentang dosanya? Oh iya. Siapa menurutmu yang menjadi ahli taubat, yang menerima taubat seorang hamba Allah? Ya Allah. Siapa menurutmu yang paling layak mengampuni dosa hamba yang berdosa? Ya Allah. Maka orang yang tadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah bertobat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah barur raufur rahim, baiknya Allah kepada kita. Yakini dengan iman Allah Maha baik. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Yang disampaikan jika benar semoga jadi amal dan bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika salah bersumber dari kebodohan, kehilapan, saya yang menyampaikan mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampunkan. Amin ya rabbal alamin. Atas sakitu Bapak Ibu lengkap hatur sawihan deui saya tutup membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.